Selamat malam Sobat Lerem. Malam ini kita bertemu lagi di acara podcast. Kali ini edisinya mengenai leadership. Dan untuk malam ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Mbak Devita selaku transformational leadership transformational leadership coach di Lerem. Gitu. Hai Mbak Devita, selamat malam. Hai Mbak Keti, apa kabar? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat Mbak Dev. Sehat juga ya? Gimana Bandung? Bandung habis hujan, seger-seger lah. Aduh, enaknya. Jakarta panas, Mbak, hari ini seharian. Oke, kita topiknya malam ini mau berbicara mengenai energetic leader. Jadi sebenarnya apa sih yang diharapkan sebagai seorang leader di era dari saat masih pandemi dan sampai sekarang era endemi gitu ya Mbak Devita ya. Oke, mungkin aku juga ingin sedikit menceritakan mengenai Mbak Devita sebagai seorang transformational leadership coach di Lerem. Sebenarnya kesibukannya sehari-hari apa sih Mbak Dev? Ya Mbak Keti, saya sekarang bertugas di bagian training salah satu anak perusahaan Astra. Dan salah satu tugasnya ya menyiapkan para calon leader maupun leader yang ada saat ini supaya bisa lebih partisipatif, lebih proaktif, pokoknya sesuai dengan kompetensi seorang leader yang diharapkan. Seperti itu Kak Keti. Oke, jadi ini saling menunjang ya Mbak ya, berdasarkan pengalaman keseharian juga gitu ya, dan juga expertise gitu yang sehari-hari dilakukan di kantor gitu ya. Semoga obrolan kita malam ini bisa memberi banyak insight buat para sahabat Lerem di luar sana ya Mbak Devita ya. Amin. Ya, oke. Mungkin aku mulai dulu ya. Kita kalau dengar kata energetik tuh, aku aja udah semangat duluan gitu. Padahal sebenarnya aku sendiri juga masih bingung. Energetic leader itu apakah sesemangat itukah seorang leader? Emangnya nggak ada capeknya gitu kalau leader harus selalu energetik gitu. Apa sih Mbak sebenarnya definisinya sendiri dari energetic leader? Ya, energetik tuh gak jauh-jauh dari kata yang sifatnya paling kalau lihat batu baterai pernah dulu kan tanpa sebut merek. Kalau enggak kan bisa memberi pengaruh, bisa memberi motivasi, bisa memanage baik orang maupun tugas dalam tugas maupun kesehariannya membawa ke perubahan yang lebih baik. Intinya dia sebagai leader pasti akan mendapat banyak sorotan dari pihak-pihak baik dari atas maupun dari timnya yang membuat dia punya interaksi lebih banyak dan dia karena mendapat sorotan ya harusnya dia bisa membawa dirinya sendiri terutama ke arah yang lebih baik. Seperti itu harapannya dari kita semua kan kalau punya leader ya Mbak Keti ya. Padahal kadang tidak semulus itu ya Mbak Dev ya. Pasti ada masa-masa menantang, ada masa-masa menyenangkan. Gimana tuh Mbak Dev? Ya kan kalau ingat ya Mbak Keti waktu kita sebagai anak buah punya atasan, terus dalam posisi atau situasi tertentu kita sangat mengharapkan peran seorang leader kan. Kita bingung atau tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi pada saat kita harapkan seorang leader punya sesuatu untuk membawa sesuatu ke perubahan, leadernya loyo, leadernya tidak tahu, leadernya bingung apa yang harus dilakukan. Even berubah posisi kita sebagai leader. Punya tim, tantangannya timnya tidak selalu mulus ya. Kadang ada yang bisa cepat membawa ke perubahan yang diharapkan, tapi ada juga yang sulit untuk membentuknya supaya lebih kombinasinya bisa lebih cocok. Sebagai anak buah maupun sebagai leader nggak selalu menyenangkan kan. Itu yang kita pengen, yuk sebagai anak buah pernah ngerasain punya leader yang seperti apa, dan saat ini misalnya teman-teman sahabat Lerem dalam posisi sebagai leader punya tim yang agak bingung harus gimana. Nah sekarang kita mau diskusikan kali ini. Oke, jadi kita akan banyak dengar tips and trick ya Mbak Devi ya. Gimana caranya memposisikan leader sebagai leader yang cukup energetik gitu ya Mbak Devita ya. Siap. Oke, menarik. Mungkin juga akan ada saya sempat dengar waktu itu Mbak Devita juga sempat mengomongkan ada istilah karakter dari energetic leader itu seperti apa gitu ya. Kemudian juga tipe-tipe apa sih style kepemimpinan seorang leader itu mungkin nanti juga akan kita bahas ya untuk obrolan malam ini ya Mbak Devita ya. Ya, kita akan kupas tuntas kurang lebih seperti apa seorang profil leader yang kita harapkan ya.
Oke, Mbak Devita. Aku tuh dari tadi udah sempat dengerin ya bahwa Mbak Devita sempat cerita bahwa eh, kita kadang sebagai leader kita juga harus memposisikan diri kita saat kita masih menjadi anak buah gitu ya. Kemudian juga jadi kita bisa merasakan apa sih yang di-expect dari anak buah dan apa juga sebenarnya yang mungkin dari sisi manajemen sendiri mengharap kepada diri seorang leader itu sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya si para leader ini mereka harus memiliki apa tuh namanya ya Mbak ya? Semacam apa ya? Tingkat kesadaran mungkin ya Mbak Devita ya. Iya, betul Mbak Keti. Jadi setiap situasi pasti menuntut suatu peran, tugas, tanggung jawab baik diri kita sebagai leader buat diri kita sendiri maupun leader buat timnya kita. Tapi jangan lupa perusahaan atau atasan kita juga menuntut hal tertentu kan, tugas tanggung jawabnya kita. Ini yang disebutnya sandwich leadership ya, tengah-tengah kayak sandwich kan. Dalam situasi tertentu kita pengen makan sandwich kan yang diharapkan tengahnya yang paling kritikal, yang paling krusial. Sedangkan atas bawahnya neken. Nah, ini seperti apa seorang leader harus berperan dalam situasi sandwich leadership ini? Oke. Kelihatannya kalau sandwich leadership tuh ya apa ya Mbak ya, susah-susah gampang ya Mbak Devita ya. Kena press harus bagaimanapun harus bisa apa ibaratnya mengajak anak buah harus bisa mendapat atau bisa membawa gitu ya si anak buah untuk bisa mengarahkan ke apa namanya goal dari perusahaan. Cuman di lain pihak mungkin secara company juga memiliki tuntutan-tuntutan sendiri gitu ya ke si leader ini. Gitu. Ini dia seninya nanti ya kita pelajari, nanti kita kupas juga. Oke, boleh Mbak Devita, gimana sih Mbak seninya Mbak kalau mungkin bisa di-share ke kita? Mungkin ada beberapa dari pengalaman Mbak Devita digabungkan dengan, saya yakin lah sebagai seorang trainer di anak perusahaan, salah satu perusahaan yang cukup kuat di Indonesia, pasti juga udah punya banyak experience sendiri. Boleh di-share kali Mbak Devita? Mungkin kalau ada semacam slide atau apa, monggo Mbak. Oke, baik saya izin share screen ya untuk file yang ini. Ya, apakah sudah terlihat? Iya, sudah. Nah, ini energetic leader yang akan kita bahas bersama. Agendanya dari sini dulu ya. Berarti kita akan ada beberapa poin yang kita harapkan bisa kita bahas bersama terkait sama challenge, kemudian area apa saja yang bisa kita kembangkan, dan tips and trick-nya. Baik, kita mulai dari nah ini. Coba Kak Keti ingat-ingat kembali waktu jadi leader, kan pasti ya senang ya, udah naik posisi, punya tim, gaji lebih tinggi, benefit lebih besar yang didapat. Nah sekarang tapi kan selain itu juga kita harus tahu ya, oke deh, jadi leader itu kalau punya tim dan hubungannya baik, enak banget ya. Nomor satu. Nomor dua, udah jelas job description-nya apa, scope-nya apa, tugas yang mana yang mau diharapkan selesai, itu jelas gampang. Terus nomor tiga, menciptakan sesuatu yang baru bersama tim itu didukung, baik dari perusahaan maupun sama timnya. Ini contoh 3 hal yang kerasa enak banget kalau pas jadi leader dalam situasi ini. Tapi pas ada poin-poin tertentu kan, nggak selamanya enak, ada saat-saat painful-nya, saat-saat tidak menyenangkannya, itu ada konflik dalam tim. Terus kalau terkait sama peran tugas tanggung jawab, nggak terorganisir. Karena ada beberapa yang mendominasi, ada juga yang nggak mau tahu, atau yang penting tugas gue udah selesai. Tidak terorganisir dengan baiknya, maksudnya itu. Dan yang ketiga, udah mau menciptakan sesuatu yang baru, tapi sudah ada keputusan dan polisi dari pusat. Jadi akhirnya bisa jadi itu tidak terwujud dengan sesuai ekspektasi. Nah ini ingat ya, waktu kita mau memimpin anak buah, ataupun kita sebagai anak buah atau bagian dari tim, ada kondisi-kondisi seperti ini. Mbak Keti pernah ngerasain yang kayak gini nggak? Poin nomor 3 yang paling itu susah tuh ya. Udah ada policy, udah ada keputusan. Jadi bukan konfliknya aja yang, bukan timnya aja yang konflik. Mungkin kita sendiri sebagai leader juga mengalami konflik gitu ya. Itu dia challenge-nya ya. Nah, kalau udah kondisi seperti ini, apa yang bisa kita lakukan ya? Saya ngajak teman-teman ingat yang ini leadership sandwich. Karena di tengah-tengah
itu kan dagingnya ya paling enak ya. Nah, sebagai leader kan, wih deh, Mbak Kety punya timnya oke banget, itu kelihatannya dari luar ya. Coba di dalamnya sebagai tim, setiap anggota tim pasti punya kebutuhan berbeda-beda, bisa jadi kan. Ada yang satunya mau gini, ada yang satu mau kerjanya cepat selesai, ada yang satunya yang penting tugas gue udah beres, dan seterusnya. Ini kan bagian dari kepentingan anak buah, followers need-nya. Terus dari atasnya ada kan kondisi-kondisi tertentu yang skopnya cuma dibatasi seperti ini. Hanya berlaku untuk area tertentu misalnya, atau divisi tertentu. Ini tidak boleh dimainkan dengan rambu-rambu yang banyak banget. Nah kalau udah kayak gini, mau gimana di tengah-tengah? Ke atas kena, di bawah juga kayak gitu. So inilah tantangan seorang leader. Nah kalau udah kayak gini, udah tahu challenge-nya sebagai leader kayak gini, kira-kira Mbak Kety masih mau jadi leader nggak? Mau dong. Tetap masih mau ya? Masih mau. Kan jadi Masih mau. daging itu paling ini kan, Mbak. Memang nggak boleh gosong, nggak boleh juga masih terlalu mentah ya, Mbak Deve. Itu dia challenge-nya kan. Berarti ada poin-poin tertentu yang kalau tahu tips and triknya bisa jadi memenuhi ekspektasi kedua belah pihak kan. Ya. Kan kita harus cross check sendiri ya. Cross check sendiri mana poin yang udah oke, mana yang belum oke atau perlu diimprove. Nah ini nanti kita belajar di dalaman lagi ya. Oke, sampai sini kebayang ya Mbak Kety, leader sandwich ternyata ada plus ada minusnya ya. Ya. Kalau jadi leader. Baik. Kita lanjut ya Kak Kety. Ya, monggo Mbak. Nah, ini saya ngajak Kak Kety sama sahabat Lerem, mungkin beberapa di antaranya sudah pernah tahu 5 Levels of Leadership dari salah satu bapak kepemimpinan yang menjadi idola saya, John C. Maxwell. Nah, di salah satu bukunya yang mengatakan mengenai 5 Levels of Leadership, ini kan ada ya dari 1 sampai 5. Dari level yang paling bawah nih Mbak Kety lihat bahwa ini levelnya by position. Artinya, setiap orang sebetulnya bisa aja jadi leader, tapi berdasarkan SK, berdasarkan penunjukan. Dan biasanya leader yang di step nomor 1 ini, di tingkat yang paling bawah ini, itu biasanya hanya mengandalkan gue ini leader karena ditunjuk oleh organisasi, oleh perusahaan. Dan orang mau ikut dia karena kepaksa, they have to. Ya atasan saya Devita, ya udah saya ikut aja apa kata Devita. Jadi ini biasanya karena keterpaksaan sih Mbak Kety kalau yang level 1, atau cuman menggunakan pokoknya, nah biasa udah kata mantranya, pokoknya saya cuma mau tahu ini beres. Kenapa? Karena saya atasan kamu. Ini yang level 1 Mbak Kety. Jadi gampang ya jadi leader di level 1, cuma mengandalkan SK. Ini gampang banget. Nah sekarang kalau mau naik level itu mengembangkan relation, mengembangkan relasi atau hubungan yang harapannya akan lebih baik ya dengan melakukan komunikasi. Ini yang namanya by permission, level 2. Nah orang mau ikut kita, mau ikut apa kata leadernya karena mereka suka. Karena emang kepengen, they want to. Kan enak ya Mbak Kety ya kalau punya leader yang komunikasinya oke, bukan traktir ya, enak kan ya, bukan traktir, suka tiba-tiba ngasih kado, kalau misalnya habis kemarin Lebaran tiba-tiba kasih gift gitu ya, terus tiba-tiba ngasih voucher lah segala macam. Nah itu by permission karena mengembangkan relasinya oke. Nah tapi tantangannya Mbak Kety, kalau kayak cuma ngandelin SK aja tadi ya, atau mengandalkan cuma berdasarkan relasi, yang suka cuma anak buah kan. Tapi kan perusahaan minta, kamu udah ditunjuk jadi leader nih, jadi ketua ini nih, sekarang mana hasilnya, result yang diminta sama perusahaan, ya kan? Apalagi namanya perusahaan yang mintanya profit, kan bukan, kalau saya dalam tanda kutip, ini kan kita bukan yayasan sosial ya, kerja pasti harus diminta hasil, resultnya apa? Nah ini baru bisa naik ke level 3 kalau sudah menghasilkan sesuatu. Apa sih yang sudah dilakukan untuk perusahaan?
Hmm. Ini yang pasti udah sesuai KPI belum? Berapa persen sesuai KPI-nya? Itu yang diminta atau menjadi catatan oleh organisasi. Jadi nggak cuma ngandelin SK, nggak cuma ngandelin relasi, tapi juga harus menghasilkan sesuatu. Nah, itu di level 3. Nah, apakah cukup seorang leader cuma bisa menghasilkan result aja? Enggak, kata John C. Maxwell. Orang itu menjadi true leader atau menjadi leader sejati kalau dia sudah mencetak leader berikutnya. Nah, ini yang disebut people development atau reproduction. Jadi biasa nih kalau setiap leader, kalau dia udah cukup katakanlah 2 atau 3 tahun setelah menduduki jabatannya di posisi tersebut, di kami luar biasa, second man-nya siapa? Karena dia harus membuat anak buahnya atau salah seorang minimal satu dari timnya itu bisa diandalkan. Nah, nanti kita akan masuk ke situational leadership ya, di posisi mana. Jadi harus menciptakan atau menyiapkan leader berikutnya. Itu baru disebut bisa naik ke level 4. Jadi reproduction ya. Nah, sekarang apakah cukup puas sudah punya second man? Enggak, kalau biasanya untuk yang level tertentu ada beberapa orang yang mampu sampai ke level 5, pinnacle atau respect ya. Orang ikut kita, menganggap kita tetap sebagai leader walaupun tidak di posisi tersebut, tapi karena dia meninggalkan legacy, meninggalkan warisan. Ini udah sampai level 5. Nah, ini yang perlu kita ajak sahabat Lerem, cross check masing-masing dari level 1 sampai 5 untuk timnya sendiri, ini sudah di level berapa? Apakah saya cuma ngandelin level 1 yang hanya mengandalkan SK? Atau yang penting saya udah ada result, yang penting saya udah sesuai KPI, yang penting saya udah menghasilkan profit sekian, tapi lupa permission-nya nggak dikuatin. Akibatnya itu gampang ambruk, Mbak. Itu biasanya cuma sebentar production-nya, dalam waktu bertahannya itu cuma sebentar, habis itu ambruk. Karena dia akhirnya kembali lagi by position lagi. Dan dia kalau ada leader kayak gitu. Iya, maaf. Untuk yang relationship ini bisa kebalikannya juga ya. Kalau leader terlalu baik, jadinya bisa diutilisasikan gitu oleh anak buahnya. Gitu ya, jadinya nggak bisa mengarahkan mencapai si result tadi itu tuh, Mbak Devita. Aku dari tadi di posisi nomor 2 itu menurut aku harus takarannya harus pas gitu ya Mbak Devita ya. Kalau terlalu kurang juga kembali ke nomor 1 tadi ya. Jadi berdasarkan SK, berdasarkan penunjukan gitu ya. Kalau berlebihan juga jadinya sebagai leader dia nggak firm gitu, hanya mengandalkan engagement gitu ya Mbak Devita ya. Sering mungkin ada ya sifatnya lebih maintain relationship, cuman kurang bisa tegas untuk bisa mengarahkan. Itu jadi tadi itu saya teringat si leadership sandwich itu tuh Mbak. Kalau nomor 2-nya terlalu maintain relationship-nya terlalu strong gitu kan. Jadinya dia tidak bisa melakukan role-nya sebagai leader yang ditunjuk perusahaan gitu ya. Gitu nggak sih? Aku ngeliat itu juga agak sedikit. Benar. Bahayanya kalau terlalu mengandalkan relationship adalah bisa dijajah anak buah. Nanti anak buah nganggap gampang, tenang aja, Bu Devita kan baik, nggak akan ditanya macam-macam lah, gampang itu. Nah itu bahayanya. Atau mengandalkan production result. Pokoknya gue taunya hasil seperti ini. Tapi dia lupa menggunakan permissionnya sebagai fondasi. Itu juga bahayanya, Kak. Jadi harus balance tuh Mbak Devita ya, kalau aku lihat ya, untuk nggak bisa hanya ngandalin result, cuman nggak ada engagement, tapi terlalu banyak relationship kita terlalu deep, jadinya mungkin tuh personal, jadinya kita lupa gitu ngarahin ke KPI-nya ya gimana gitu di lapangan gitu ya Mbak ya. Betul. Dan jangan lupa Mbak Kety, kalau udah level 1 kuat, level 2 aman, level 3 sudah tidak diragukan, dia perlu membentuk leader berikutnya.
Kenapa? Pengalaman di saya, Mbak, kalau dia lupa menyiapkan leader berikutnya, semua apa-apa dia jadi one man show gitu. Pada saat dia mau dipromosikan ke tempat yang lebih tinggi, biasanya selalu ditanya, kamu kayak dulu saya pernah tanya, Dev, kamu udah siap promosi nih ke jenjang ini gitu. Siapa anak buah kamu? Kalau saya gelagapan pada saat itu, sebentar ya Pak, sebentar ya Bu. Saya agak ragu sama katakanlah sebut nama Kathy. Saya agak ragu mau promosi Kathy, kayaknya dia belum mature deh. Udah deh, bisa kesempatan untuk promosinya bisa hilang. Iya, iya, iya. Tapi ada juga nggak sih Mbak Devita, maksud aku memang karakter leader yang apa ya, yang ingin, ya bukannya dia tidak mau dipromosikan, cuman dia terlalu ingin menguasai apa yang, ini kan people development itu juga relate dengan proses mentoring ya kurang lebih ya. Cuma Nah, nanti itu dia. Kita bawa ke slide berikutnya terkait sama pertanyaan Mbak Kathy ya. saya terlalu jauh ya, saking saya terlalu udah nggak sabar nih mau dengerin tips and trick berikutnya. Sekarang Yes. memang leader yang ingin mengekep apa ya namanya tuh pekerjaannya gitu loh, instead of Ya, sharingkan ke anak buahnya gitu. Gitu. Tapi memang yang paling menarik yang level 5 ini ya, Mbak Devita ya. terkait sama hal yang lainnya. Nah, ini disebut situational leadership ya. Kalau Mbak Kathy lihat, kita mulai dari yang S1 nih, directing. Directing ini fokusnya pada tugas nih Mbak Kathy biasanya ya. Fokusnya pada tugas, kemudian namanya juga direct ya. Jadi ya fokusnya pada hal-hal tertentu ya, pokoknya si leader itu mengambil peran sangat besar terhadap tugas. Orangnya atau timnya itu ya kalau dibilang 1 sampai 10 skalanya, terhadap tugas itu 8. Orang tuh cuma dikasih jatah 2. Jadi nggak terlalu dipentingin anaknya suka atau tidak, betah atau enggak. Pokoknya tugas lu udah selesai belum? Job desk-nya begini, detail. Timeline-nya seperti ini. Itu yang disebut directing. Karena si leader memberikan komunikasi satu arah. Ini disebut directing. Nah, biasanya anak-anak baru ya, kalau yang untuk directing ini, atau orang-orang yang menempati posisi baru. Ini, kalau hal ini terjadi, kita lakukan yang namanya gaya kepemimpinan directing. Nah, sekarang gimana kalau anaknya sudah agak lumayan nih, udah lumayan ngerti, terus sudah cukup performnya juga oke. Kan orang biasanya antusias ya, aduh udah mulai ngerti, butuh tantangan baru, pengen tahu lebih banyak. Nah, ini saatnya kita melakukan yang namanya coaching, gaya kepemimpinannya. Dan di sini komunikasinya udah mulai 2 arah. Walaupun si leader tetap yang memberikan keputusan akhir di sesi coaching ya. Jadi pada saat di bagian coaching, si leader sudah mulai katakanlah kalau skala 1 sampai 10, dia sudah mengurangi porsinya untuk memberikan perannya, mulai memberikan perhatian kepada si anggota timnya, anak buahnya. Jadi sudah memberikan support. Jadi kalau skala mungkin 1 sampai 6 udah direktif, 2-nya support, 2-nya fokus kepada anak buah. Ini yang coaching, yang warna kuning. Nah, kalau udah dikasih sesi coaching, anak buahnya udah mulai pinter, sudah bisa mengambil peran lebih banyak, kita geser ke S3 yaitu supporting. Nah, di sini kalau porsinya si leader itu mensupport ya. Dia mulai fokus kepada orangnya. Tugas sudah mulai dikurangin porsinya. Karena anak buahnya udah mulai pinter, udah bisa mengerjakan sendiri, udah berani tampil. Nah, ini saatnya si leader memberikan peran lebih banyak. Ini yang namanya supporting. Nah, kalau yang namanya sudah anak buah udah mulai pinter, bisa kita andalkan pada situasi-situasi sulit tertentu. Kalau dia sudah makin oke, kita bisa masuk ke level yang berikutnya, yaitu delegating, situasi nomor 4. Di sini, kalau skala 1 sampai 10, fungsi tugasnya mungkin cuma dikasih levelnya sampai 2. Keputusannya udah lebih dikasih kewenangan tertentu, kasih ke anak buah. Jadi ini komunikasinya sudah lebih banyak tampil si anak buah yang ngasih usulan, memberikan rekomendasi, dan si
atasan cuma oke, saya setuju, silakan. Nah, sekarang kan beda banget ya Mbak, yang delegating sama directing ya, sisi S4 sama S1. Iya. Nah, sekarang kalau dikaitkan sama si ini nih. Nih, coba kita mix and match ya. Kalau yang directing kan biasanya buat anak buah. Terus keputusannya lebih banyak langsung sama si leadernya. Berarti directing itu di level yang mana buat Mbak Kety? Satu. S1 betul. Di level 1 ini dia akan lebih banyak position ya. Karena berdasarkan SK. Dan biasanya ya dia yang kasih arahan. Lebih banyak kepada fokus tugas. Nah, tapi kalau udah coaching, dia sudah tahu anak buahnya mampu, berarti kita levelnya udah beda lagi kan. Kita bisa ke yang nomor 2 kan. Dia memberikan level 2 ini bisa support, coaching dan supporting. Terus baru nanti naik lagi. Memiliki kemampuan untuk bisa mengcoach juga ya, Kak Devita ya? Iya, jadi nih ya kalau coaching itu apa ya? Sebentar sebelum aku ngebahas yang ini Mbak Kety. Berarti kalau dari S1, S2, S3 sama S4 ya. Menurut Mbak Kety, gaya kepemimpinan yang mana yang paling bagus menurut Mbak Kety? Saya sukanya delegating. Sukanya delegating. Iya, udah autopilot kan. Semua kita tinggal oke, ngelihat aja dari jauh kan. Paling enak kan ya Mbak, delegating. Cuman kalau kayak delegating adalah yang paling kita pengen, yang paling kita suka, prosesnya apakah setiap leader ujuk-ujuk langsung bisa delegating? Nggak bisa ya, harus melalui proses itu semua itu. Ada coaching, ada support gitu ya. Iya, betul Mbak Kety. Jadi secara prinsip 4 gaya inilah yang memang harus dikuasai oleh seorang leader. Nah, PR berikutnya adalah kapan kita menggunakan directing. Selain kapan, kepada siapa kita menggunakan directing. Nah, kalau lihat yang di sini, yang Mbak Kety, yang di bawah development atau skill level of followers-nya, artinya timnya kita, kalau directing levelnya D1. Ya di posisi yang tadi, bisa jadi anak buah masih baru, skillnya masih cukup rendah, ya ini directing. Atau orang yang kadang-kadang secara aspek kemauan, jadi bukan masalah tidak mampu ya, yang kan ada tahu, tidak, kalau tidak tahu berarti dikasih training kan ya, terus tidak mau, ya berarti tidak mampu, berarti dikasih bisa jadi coaching bisa, karena dikasih tugas juga ya, mentoring bisa, itu juga. Tapi kalau dia tidak mau, berarti baru dikasih yang namanya supporting, karena kita kasih motivasi. Karena terkait sama orang ya kan. Jadi nggak semuanya lewat training apa-apa selesai ya. Sebagai wakil dari human capital, kepada semua leader, mencurahkan hati bahwa kalau ada apa-apa training aja. Curahan hati paling dalam. Pokoknya kalau ada apa-apa, anak buah gue titip ya sama HC. Coaching, bukan di coaching, trainingin ya. Gitu. Padahal kan ada gaya kepemimpinan lain yang bisa diterapkan ya. Bisa coaching, bisa supporting. Kalau directing, ya atau ada juga leader yang pokoknya, pokoknya PSK, pokoknya berhasil. Directingnya salah kaprah penerapannya. Semua anak buah pakainya satu gaya, directing doang. Atau semua anak buah pakainya delegating, padahal belum tentu levelnya sama kan, ada D1, D2, D3, D4. Itu Mbak Kety. Jadi kebayang ya kalau apa jadinya yang tadi ada leader yang apa-apa semuanya directing, baik yang sudah senior, apalagi yang tadi ya, saya cerita ya ada anak-anak MT saya yang akhirnya dapat posisi tertentu karena dia fast track, terus ngadepin yang timnya dia adalah seumuran sama orang tuanya, ada loh. Bingung kan dia, umur baru. Directing suka gitu ya. Directing, Bu saya directing gimana pakai caranya itu seumuran sama bokap saya.
apakah directing harus gaya otoriter? Diktator kan nggak juga ya Mbak Kety ya. Kan bisa dengan berbagai cara gitu. Tapi gaya kamu adalah directing, kasih list tugas, kasih job desk-nya, kasih timeline. Tinggal kemasannya, mengungkapannya dengan cara komunikasi yang lebih tepat. Itu tantangannya. Dan memang harus learning by doing, Mbak Kety, nggak bisa langsung ujuk-ujuk bisa. Apalagi ngasih tugas, Pak saya cuma taunya Bapak job desk-nya ini, hasilnya ini ya Pak. Saya tunggu nanti jam 5 sore laporannya. Iya. Directing sih itu, tapi komunikasinya perlu lebih dikemas lebih baik lagi. Nah, itu tantangannya ya. Jadi satu gaya tidak berlaku untuk semua orang. Ya. Menarik ya Mbak ya, menarik. Maksudnya tugas betapa dalam satu organisasi itu tugas leader itu memang ya seperti kita sama-sama kita ketahui susah-susah gampang ya, dan jangan sampai begitu leader ada menemui kesulitan udah deh kasih aja ke human capital, coba ini diberesin nih, biasanya gitu ya pada biasanya, apakah training, apakah melalui biar disekolahin lagi gitu anak buahnya. Fungsi leader ada fungsi coach juga, ada fungsi mentoring gitu kalau saya lihat dari tipe kepemimpinan yang Mbak Devita jelaskan gitu. Nah, menarik Mbak. Coaching itu adalah suatu skill ya Mbak Kety ya. Jadi kan ada ilmunya ya, makanya ada sertifikasi coaching, ada training-training mengenai leader as coach, atau coaching buat para bisnis, levelnya banyak, jurusannya banyak. Nah, tugasnya kita sebagai leader adalah mampu menerapkan ini semua tantangannya. Directing sama delegating ini yang paling gampang ya biasanya Mbak Kety ya. Tinggal nyuruh satu directing atau ngelepasin langsung. Tapi apa jadinya kalau itu diterapkan? Bolong ya. Pengen gampangnya ya. Ya kalau misalnya directing terus yang dipakai, kalau misalnya Mbak Kety pakai directing terus, kebayang ya, Bu Kety ada komplain dari customer. Bu Kety ini tugasnya lapor ke mana, apa-apa Bu Kety manggil nama kita terus ya elah semuanya harus saya melakukan, capek banget kan Mbak Kety kalau itu semua. Itu bahayanya kalau bisa ngopi kalau gitu ya, digangguin anak buah ya. Boro-boro ya, karena directingnya semua ke one man show, itu yang directing. Nah bahayanya kalau apa-apa semua pakai coaching, ada nggak? Ada juga, karena coaching efektif kan biasanya bisa group coaching, bisa coaching one on one. Terus apa jadinya tugas kita lakukan coaching melulu. Terus kapan menerapkan tugasnya? Tuh, itu bahayanya. Terus kalau supporting terus yang dilakukan, kira-kira apa? Kebayang nggak Mbak Kety? Kasih motivasi terus. Cuman action nggak ada gitu anak buahnya ya. Iya, no action ya. Kagak ada. Atau yang ini delegating, apa-apa delegating. Ya saya percaya sama Bu Kety aja lah, beresin ya. Misalnya aku sebagai leadernya Mbak Kety. Akhirnya yang dilihat Mbak Kety-nya yang bersinar. Kitanya sebagai leader, siapa lu gitu. Devita tuh siapa? Kan yang tampil Kety-nya bukan Devitanya. Kita akhirnya ketutup sinarnya masih anak buah. Jadi kalau ada apa-apa yang maju anak buah, bukan kitanya. Kita mah di sini-sini terus. Oh ya, delegating juga ada kelemahan ya Mbak Devita di sisi tadi ya. Hati-hati, betul. Bahayanya terlalu banyak. Jadi sesuaikanlah porsinya dengan kebutuhan anak buah. Ada yang level D1, D2, D3, D4. Nah kalau ini memang ada sesi terkhusus ya buat situational leadership. Tapi paling nggak gambarannya bahwa 4 gaya ini perlu dikuasai oleh kita sebagai leader, dan kita tahu kapan menerapkan dari setiap gaya kepemimpinan ini. Itu Mbak Kety. Dan sebelumnya ini juga perlu tahu kita sekarang di level berapa. Terus cek apakah porsi saya terlalu menerapkan level 1 terus. Itu tadi yang Mbak Kety bilang, jangan sampai relasinya buat anak buah, akhirnya kita sampai lupa. Anak buah sampai dalam tanda kutip menjajah kita. Tahu batas. Itu Mbak Kety. Ya. Luar biasa loh Mbak Devita, ini perpaduan 2 slide ini aja sebenarnya pengembangannya udah banyak ya. Hanya 2 slide ini saya dari tadi
bolak-balik ini memang kembali lagi betapa si leader itu sebagai dia banyak melakukan role-nya. Pertama mungkin dia juga masih mengenal diri dia sebagai individu gitu ya. Kedua dia juga masih bisa mengerti peran dia sebagai leader seperti yang tadi Mbak Devita jelaskan nih ada 4 tipe kepemimpinan gitu ya. Dan plus juga dia juga masih mengerti apa sih yang company expect ke departemen atau divisi yang dia pimpin gitu ya. Ini semua mencegah supaya positioning si leader itu tidak seperti tadi itu leadership sandwich gitu ya. Jadi ke atas bawah gitu. Kejempet atas bawah ya. Sampai kan lama-lama atasan minta apa, timnya kita juga minta apa. Nah, pintar-pintarnya kita mengatur. Oke, Mbak Devita, menarik ya Mbak Devita. Jadi di sini mungkin saya bisa lihat bahwa ya kembali lagi tadi saya juga sempat sebutkan seorang leader itu juga seorang individu gitu ya. Jadi memang anak buah juga merupakan individu. Jadi masing-masing memang memiliki karakter yang berbeda dan mungkin kita bisa bilang unik ya. Jadi memang seninya tuh di situ ya. Seninya adalah bagaimana seorang leader bisa membalancing dan memainkan role dia atas bawah supaya bisa ngebawa apa sih yang di-expect dari company untuk department atau area yang dia pimpin gitu ya. Terus yang lebih menarik lagi tadi Mbak Devita sempat bilang beberapa kali mengenai leader as a coach gitu ya, di mana memang leader itu tidak hanya dituntut untuk sekedar memberikan instruksi atau mengharapkan hasil, tapi dia juga bisa membimbing, juga bisa mensupport gitu ya Mbak Devita ya, sampai akhirnya si anaknya itu bisa diposisikan delegating gitu ya. Meskipun juga ada porsinya masing-masing gitu untuk tidak berlebihan, nggak semuanya dilempar ke anak buah gitu loh. Betul. Oke, Mbak Devita. Kemudian apalagi sih Mbak? Di sini kita udah banyak belajar sebenarnya nih Mbak ya. Kemudian saya sempat dengar tadi di awal Mbak Devita sempat menyebutkan istilah empat C gitu, 4C. Kalau itu gimana tuh Mbak Devita? Bisa diberi tips and tricksnya nggak mengenai 4C itu? Ini kan kita tadi ngomong energetic leader ya Mbak Kety ya. Nah, energetic leader itu kalau menurut pengamatan saya itu ada 4 hal yang menjadi ciri khas biasanya. Yang pertama itu dimulai dari komitmen. Komit nggak dia sebagai leader? Tahu nggak dia bahwa dia punya KPI, dia punya anak buah? Karena kalau pernah saya dapat informasi untuk memulai sesuatu kita butuh komitmen dulu kan. Deal nggak deh lo sebagai leader? Tahu nggak nih tugasmu sebagai leader apa aja? Kamu punya tim seperti siapa aja, itu kan harus komit ya. Ya kalau nggak siap dengan komitmen ini ya siap-siap, nggak usah jadi leader lagi. Ya udah jadi anggota tim aja selamanya atau staf biasa. Itu kan yang kita harapkan. Karena perusahaan atau atasan kita juga butuh komitmen yang kuat dari kita supaya oh ini ternyata saya bisa mengandalkan dia. Kalau buat saya dari situ aja bisa kelihatan komitmen nggak. Itu adalah salah satu titik awal seseorang siap untuk menjadi seorang leader. Nah, kalau dia udah komit di awal, kan perlu yang tadi level 2, membuat relasi kan. Nah, membuat relasi itu kan diawali dengan bisa mengkomunikasikan apa yang dalam pikirannya dia diterjemahkan dengan kata-kata. Orang yang kuat dalam aspek komunikasi, biasanya itu yang ditunjuk jadi leader kan. Coba aja Mbak Kety lihat, kalau kita misalnya masuk dalam suatu kelompok, misalnya di kelas, karena saya biasa buka kelas ya, buat para trainee. Terus kalau saya bikin dalam setiap kelompok, terus setiap kelompok itu, oke, silakan, karena sebelumnya mereka udah kenalan, say hi gitu kan, di awal-awal, apalagi buat para yang baru datang, baru kenal pada saat kelas akan berlangsung, itu kan biasanya siapa yang silakan setiap kelompok memilih leadernya. Biasanya yang ditunjuk pasti yang paling banyak ngomong ya. Paling gaul, paling banyak ngomong. Itu kan contoh. Iya. Contoh juga misalnya inilah ya, tahun 2024 kita akan memilih presiden. Kan pasti yang dicari bukan orang yang paling pendiam kan. Bisa jadi pendiam adalah sifatnya, tapi bagaimana dia mampu mengkomunikasikan idenya dia, pikirannya dia, itu kan yang diharapkan jadi seorang leadernya kita kan. Ya.
Betul. aspek komunikasi. Nah, kalau udah punya komitmen, punya kemampuan komunikasi, harus gitu dia mampu mengkoneksikan nggak? Kalau buat istilah saya mah ini ya, menghubungkan setiap titik. Kan dia mampu ya connecting the dot ya. Terus dia juga punya koneksi, nggak dalam tanda kutip koneksi yang dalam hal yang positif ya. Sebagai leader kan kadang-kadang tidak setiap saat kita mampu menjawab semua pertanyaan. Ya. Kita punya keterbatasan juga. Contoh misalnya kadang-kadang, Bu Dev, ini kalau nanya soal misalnya soal marketing yang SK baru ini gimana? Aku nggak ngerti. Aku harus ngapain? Aku bisa tanya sama siapa? Ya saya juga nggak bisa jawab langsung kan soal SK terbaru misalnya. Tapi saya tahu yang bikin SK adalah teman saya yang dulu pernah saya kenal dan saya saat ini punya nomor kontaknya. Oh, yang bisa menjawab ini adalah teman saya si A misalnya. Kamu coba kontak aja dia ya kalau terkait sama ini. Jadi seperti itu. Atau misalnya anak buah, contoh misalnya laptopnya rusak dan harus kontak sama IT karena ada aplikasi yang harus diinstal misalnya. Saya kan nggak bisa install aplikasi tersebut kan karena ada beberapa keterbatasan yang bisa hanya IT kantor pusat yang melakukan. Nah kalau kayak gitu kan saya punya, oh iya saya kenal nih sama si A, walaupun dia bukan bagiannya, ya udah saya coba kontak ya, siapa tahu dia punya. Jadi itu yang disebut koneksi kalau menurut pendapat saya. Jadi mampu menghubungkan titik-titik yang buat beberapa untuk blind spot, tapi buat sebagai leader kita mampu menunjukkan hal itu ke timnya kita. Kan enak ya. Atau misalnya atasan kita nih, gitu. Contoh misalnya atasan butuh informasi mengenai speaker untuk acara tertentu. Terus, oh saya kenalnya sama Mbak Kety nih yang punya Lerem, yang punya banyak stok para speaker di sini. Boleh nggak saya Bu ajukan dengan kondisi seperti ini? Bisa aja kan. Jadi perluaslah koneksi, perluaslah networknya kita. Itu tugas seorang leader. Itu kan energik ya. Jadi punya banyak sumber informasi di luar sana. Nggak terbatas pada lingkungannya itu aja. Ini tugas seorang leader yang energik. Terus habis gitu apa? Nah, namanya juga kita akan ketemu pada berbagai situasi yang menuntut perubahan. Dari pandemi tadi Mbak Kety bilang di awal berubah menjadi endemi ya sekarang. Yang tadinya banyakkan work from home, terus sekarang WFO lagi. Kalau saya sih harusnya love chain-nya adalah mau tetap aja mau pandemi sama endemi kita WFH ya, work from heart. Yeah. Kerja dengan hati dong ya, jangan cuma pakai ini ya doang. Oke. Ini sebenarnya yang kerja dengan hati ini tambahan tapi yang paling mendasar ya Mbak Devita ya. Kalau saya ikutin ininya dari tadi, komitmen tuh udah pasti lah ya. Saat kita memang diberi assignment gitu, diberi tugas mengemban tugas sebagai leader, memang kita harus ada komitmen gitu. Kalau enggak, pertama pasti perusahaan juga nggak akan menunjuk kita gitu kan sebagai seorang leader gitu ya. Dan memang ya dimanapun manusia, saya kalau komunikasi itu menurut saya itu juga faktor yang emas, bukan hanya seorang leader, cuman kan memang manusia itu sebagai makhluk sosial ya, memang kita selalu setiap harinya berelasi dengan semua individu yang berbeda gitu. Jadi gimana caranya kita bisa menyampaikan needs-nya kita dengan cara yang tepat. Ini saya jadi ingat kembali ke tadi itu di slide-nya Mbak Devita yang sebelumnya tuh, yang Maxwell dan juga si ini ya tipe leadership. Jadi memang dalam semua level, dalam semua cara tipe-tipe leadership, komunikasi itu is a must gitu loh. Is a must. Ya, dan ya benar, networking itu juga sesuatu yang itu connection gitu ya. Siapa yang bisa ngebantu anak buah kita kalau leadernya pelendus gitu ya, kayak tadi Mbak Devita bilang misalnya masalah komputer crash, ada aplikasi yang mesti di-download, troubleshooting, kalau leadernya nggak ada teman di IT yang ibaratnya tinggal colek aja, tolong bantuin dong nih notebook anak gue rusak, kirim hari ini ya soalnya nanti dia mau present, kan enak tuh kayak gitu ya Mbak Devita ya. Anaknya juga senang, kitanya juga nggak stres. Betul banget. Gitu. Dan ini yang saya paling suka dari semuanya ya ini si love change. Soalnya menurut saya actually
hati itu nggak hanya seorang leader sih sebenarnya ya. Leader tuh ya memang part energetik, tapi memang kita sendiri sebagai individu yang melakukan apapun ya harus harus apa ya namanya ya, harus didasari rasa rasa niat dan rasa syukur kali ya Mbak ya. Jadi lebih memudahkan gitu kan. Gitu nggak sih Mbak? Betul. Untuk ininya Kita secara perlu. awamnya gitu loh. Iya. Mbak Keti tadi bilang hati ya. Jadi balik lagi ke tugas kita atau balik lagi waktu kita mendapat amanat sebagai leader. Eh, kita pernah ngerasain jadi anak buah, kalau sekarang dapat amanat menjadi seorang leader, kita juga bisa melakukan, ibaratnya gini, kita tugas sebaik-baiknya seseorang adalah mempunyai apa ya, amal buat orang lain kan, bermanfaat sebaik-baiknya buat orang lain kan. Jadi tugas leader adalah bukan cuman ya ini gue jadi leader terus saya dapat apa, nggak kayak gitu kan. Tapi paling nggak kita sebagai leader kita ditunjuk karena kita punya sesuatu yang untuk dibagikan buat orang lain. Iya, iya. Nah kalau itu komitmen itu di awal udah dapat, mudah-mudahan empat-empatnya ini berputar terus dan akan menjadi modal buat kita menjadi seorang leader yang bisa diandalkan dan mampu mengenergize timnya kita. Paling nggak energize diri sendiri dulu supaya nanti kepancar buat orang lain ya, buat timnya kita. Karena kalau nggak dimulai dari diri sendiri, siapa lagi? Terus anak buah kita mau dapat apanya dari kita? Dapat lampu yang udah redup, dapat leader yang loyo. Kan ibaratnya gitu ya Mbak Keti ya. Contoh ya, saya pernah punya seorang leader yang kalau datang abis dimarahin dari kantor pusat misalnya ya, waktu saya di cabang, itu loyo, masuk ke ruangan loyo. Ya loyo si Bapak kenapa loyo habis dari kantor pusat dimarahin. Aduh siap-siap deh bentar lagi kita dimarahin. Kan enggak kan ya. Tapi seorang leader yang ada juga yang lain waktu dia lagi happy, dia habis misalnya dia melakukan sesuatu terobosan atau suatu tantangan yang biasa dilalui, dia datang dengan semangat. Kita kan juga ikut senang ya. Wah, si Bapak lewat dengan semangat. Kita jadi ikut ketularan ya, walaupun cuma dari body language aja. Apalagi udah pakai kata-kata. Nah, gimana kita menguasai diri kita sendiri supaya ya tadi hati kita terpancar positif thinkingnya, positif mindsetnya, terus positif kata-katanya, positif komitmennya, itu membuat tim kita lebih energik lagi. Jadi kita ibarat kalau lilin menerangi lilin lainnya. Harapannya sih begitu ya Kak Keti. Amin. Setuju sih Kak, setuju. Kembali lagi kalau dia tidak bisa menerangi dirinya gitu ya, sebagai gimana dia bisa sebagai individu, gimana dia bisa memainkan lilin untuk menerangi timnya gitu ya. Betul. Sebagai seorang leader ya. Oke. Luar biasa loh Mbak Devita, nih kita dari tadi udah ngobrol ngebahas banyak hal gitu ya. Padahal ini kita hanya ngobrol santai, cuman jadinya banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa di-sharekan Mbak Devita untuk para sahabat lerem. Nah, ini berarti sekarang tinggal gimana sih ngegonginnya gimana tuh Mbak? Triknya mesti gimana supaya si energetic leader ini bisa berperan gitu dari semua, tadi udah dibahas aspek lima kepemimpinannya gitu ya, terus ya gitu seperti apa cara proses apakah mendelegasi, apakah directing gitu, dan juga Mbak Devita udah ngomongin ini loh karakternya, dan saya paling suka ini memang di kata love change ini, bahwa ini sebenarnya yang menghidupkan poin-poin yang lain untuk bisa membuat dia hidup gitu loh karakternya. Nah sekarang kalau udah punya semuanya gimana tuh Mbak ngegonginnya tuh? Next step-nya mesti gimana sebagai energetic leader? Jadi bekalnya kan udah tahu tadi level ya, udah tahu. Terus 4 situasi gaya kepemimpinan. Habis gitu karakternya udah dapat semua. Nah, kita mainkan ini semua dengan mix and match-nya di sini. 3A. Awareness, acceptance, sama action. Aware dulu ya. Sadari dulu apa sih yang berubah dalam situasi ini. Contoh misalnya kalau dari manajemen training sekarang jadi leader. Apa yang berubah? Apa kan? Berarti job desk-nya kah? Kemudian susunan organisasinya kah? Kemudian apa lagi? Saya bertugas di manakah?
tim seperti apa yang ada di depan saya ini, itu kan apanya dulu yang berubah kan, aware dulu. Oke, kalau saya udah tahu, oke, saya berubah dari manajemen trainee menjadi seorang leader misalnya, atau dari suatu tim yang semula cuman katakanlah 5 orang, sekarang menjadi 10-20 orang. Yang tadinya cuman bawa bajai misalnya yang cuma 3 orang, sekarang tiba-tiba saya harus pakai minibus. Kan berubah ya mobilnya ya ibaratnya gitu. Oh ya mobil yang saya bawa tumpangannya lebih banyak. Oh berarti bensinnya harus lebih banyak. Oh berarti ini sesuatu yang harus saya persiapkan jauh-jauh hari. Ini apanya dulu yang berubah. Nah kalau udah tahu apa yang harus dirubah, acceptance. Saya ini tugasnya sebagai seorang leader, aware bahwa setelah aware naik levelnya adalah accept. Oke, berarti ini yang saya bisa terima. Oke, ini adalah sesuatu yang dalam kendali saya. Kemudian yang di luar ini di luar kendali saya. Jadi cek mana yang dalam kendali saya menjadi role saya, mana yang dalam kewenangan saya, mana yang di luar itu. Karena seringkali orang itu stresnya karena pengen mengendalikan apa yang di luar kendalinya dia gitu ya Mbak Kety ya. Iya, betul. Ribet ya. Udah tahu ada skop tertentu yang ini yang saya bisa ubah, terus ada misalnya dari kantor pusat, ini tidak bisa diubah. Accept kan kalau kayak gini. Terus stresnya adalah, itu kenapa sih nggak bisa dirubah? Ini kenapa sih harus begini? Akhirnya bingung kan, padahal cek lagi. Accept bahwa saya tugasnya di kantor cabang. Oke, ini adalah kewenangan kantor pusat. Itu yang kita harus bisa mampu memilah itu terlebih dahulu dan menerima. Nah, kalau aware udah, accept-nya udah, terus what next? Tindakan nyata apa yang mau dilakukan? Karena kalau cuma bertahan di aware-nya aja, tidak melakukan acceptance, atau awareness udah, acceptance udah, tapi nggak ada tindakan nyata, diem. Atasan sama anak buah nuntut. Bapak atau Ibu mau lakukan apa dengan kondisi seperti ini? Kalau nggak ada tindakan nyata, going nowhere kan Mbak Kety? Okay. Terus, anak buah mau ngandelin kita lagi nggak? Enggak, dia mah cari atasan lain, bisa cerita, curcol ke tempat lain. Ibu gue mah nggak ngelakukan apa-apa, diem aja kan kondisi kayak gitu. Akhirnya nggak dapat respect dari anak buah. Atau atasan kita ngelihat, ini ada posisi terdesak, sulit kayak gini, dia udah aware ada yang harus berubah, accept bahwa dia sebagai leader harus melakukan sesuatu, tapi nggak ada. Akhirnya tadi kan, going nowhere, akhirnya dia diem di situ aja, nggak kemana-mana, dan akhirnya bisa jadi tidak dipercaya lagi sebagai leader. Tragisnya seperti itu nantinya. Nah, 3A inilah yang kalau lihat dari berbagai leader yang tangguh, yang mampu mengatasi berbagai badai, melakukan 3 hal ini, Mbak Kat. Kalau saya lihat ya, aware-nya ada, accept juga, dan yang paling penting adalah aksi nyatanya ada. Karena cuma ngoceh aja, NATO ya, no action talk only gitu, ya only. Kemana-mana. Itu Mbak Kat. Wah, Mbak Devita ini menarik sekali ya tadi penjelasannya ya. Jadi memang saya kalau ngelihat Triple A ini nih, memang di saat awal harus ada kesadaran dari seorang leader ya, bahwa mungkin dari yang sebelumnya dia tadi contohnya sebagai seorang MT gitu ya, terus sekarang dia dipromot sebagai seorang leader gitu. Jadi apa aja sih yang berubah, apa yang harus saya lakukan, apa yang job scope saya seperti apa sekarang, kewajiban saya seperti apa gitu ya. Dan dia harus bisa menerima bahwa sekarang role dia sudah berganti gitu ya. Ada nggak sih Mbak di momen dia sadar, cuman dia untuk bisa menerimanya masih perlu dibantu gitu Mbak Dev? Ada ini yang itu beberapa, betul Mbak Kety. Jadi ya, karena saya gaulnya cukup lama sama para MT ya, para manajemen trainee. Jadi contoh misalnya dia aware bahwa dia berubah dari manajemen trainee yang tadinya cuma mengamati, sekarang dia harus
berperan sebagai seorang leader. Aware bahwa dia sudah berubah tugasnya sebagai seorang leader. Kemudian pada saat dia melihat susunan timnya gitu ya. Contoh misalnya ada yang Gen X yang seumuran ayahnya gitu ya, misalnya tadi itu. Terus dia accept nggak kalau dia punya tim yang usianya lebih senior dibanding dia? Itu kan challenge-nya ya kan. Terus pernah tuh ngadu ke saya atau cerita sama saya, Bu, ada yang seumuran ibu di tim saya. Oke, terus apa artinya buat kamu? Nah, akhirnya dia bilang, mau sesi coaching sama ibu ya? Nah, karena dia sudah ngerti fungsinya sebagai leader butuh coaching dengan orang lain, itu ada awareness terbentuk bahwa dia sadar dia harus melakukan sesi coaching untuk melihat titik blind spotnya yang dia nggak tahu apa nih yang ada yang terjadi di terus peran saya apa. Kalau sudah timbul kesadaran dia mau melakukan butuh seseorang untuk menjadi coach atau mentornya dia, berarti dia udah accept ini ada sesuatu yang nggak beres nih, saya harus melakukan sesuatu. Nah, dalam sesi coaching ini, kalau saya melakukan sesi coaching, saya ajak dia cek. Kamu lihat dari, misalnya saya ambil dari 5 level leadership. Kamu sekarang di posisi mana? Accept nggak kalau kamu punya tim yang dari situational leadership 4 tadi, anak buah kamu ada di mana? Yang senior tuh di directing kah, atau di coaching kah, atau support, atau di delegating? Kalau untuk tugas ini, aware dulu. Kalau dia udah ngerti, ya anak buah saya udah Gen X seperti dia, sudah cukup punya pengalaman senior dan dia informal leader dalam timnya, itu kan dia tahu ya ada apa yang harus berubah. Accept nggak kalau anak buah kamu lebih pintar dalam hal tertentu dibanding kamu? Accept. Nah kalau udah accept, berarti tahu posisi kamu sebagai leader harus ngapain. Punya tim kayak gitu. Iya, saya harusnya melakukan yang namanya delegating misalnya. Contohnya delegating itu apa aja, dia listing. Nah kalau udah tahu misalnya dia harus kasih tampil anak buahnya lebih banyak lagi, ngadepin misalnya para customer yang komplain gitu ya, dikasih kesempatan, tapi kamu kapan mau ngasihnya? Kayaknya mulai besok saya akan diskusi sama dia dan saya akan memberikan kesempatan beberapa kasus tertentu yang sesuai kewenangan dia akan tampil. Namun begitu udah urusannya sama contoh yang lebih tinggi levelnya atau ke situasi yang lebih emergensi sifatnya, itu saya akan melakukan tindakan nyata. Udah komit seperti itu dan dia melakukan dan minggu depannya dia melakukan, ya Bu, saya udah ketemu sama tim saya yang tadi, yang senior tadi dan melakukan A, B, C, D, E. Buat saya itu udah oke, dia melakukan tindakan nyata. Contoh kayak gitu ya Mbak Kety. Jadi tiga hal ini memang berturut-turut bertingkat dia lakukan dan semuanya dijalankan. Ya. Dan ini sifatnya akan muter aja gitu terus ya, Mbak Devia. Bisa jadi untuk satu case dia udah aware, cuman mungkin acceptance-nya dia masih bingung gitu ya. Berarti dia harus melalui proses dulu disadarkan dan diajak gitu ya. Gimana sih dia bisa mengaccept gitu, sehingga dia bisa ngebawa dirinya untuk bisa melakukan action-nya gitu ya. Betul sekali. Akannya mau gimana? Oke. Nah, sebagai energetic leader adalah tiga hal ini yang bisa jadi pegangan dan dijalankan ya dengan penuh komitmen. Komitmen adalah sesuatu yang membuat kita memulai, tapi konsistensi adalah yang membuat ini terus bertahan dan menjadi suatu habit. Ya. Soalnya saat dia sebagai energetic leader memang juga dituntut dia mesti bisa kayak tadi Mbak Dev bilang ada komitmen, ada konsistensi, tapi juga harus siap untuk kalau ada perubahan ya Mbak ya. Kayak tadi kita pandemi kayak sekarang endemi kan itu semuanya berarti ada satu apa namanya ya, satu aktivitas yang mungkin sedikit berbeda dibanding saat masih pandemi atau malah saat masih sebelum ini semua COVID ini terjadi gitu ya Mbak ya. Itu salah satu tantangan lagi tuh Mbak ya sebagai seorang energetic leader ya. Betul Mbak. Dan satu lagi sih Mbak, sekarang kan zamannya teknologi ya. Teknologi kan sangat mendominasi. Contoh kita mungkin sudah pernah dengar namanya ChatGPT ya. Semua informasi ada di situ kan. Tapi kalau kita selalu mengandalkan teknologi, tidak bisa mengemasnya dengan hati yang love chain tadi, teknologi akhirnya sia-sia Mbak. Menguasai teknologi tapi nggak punya hati, love chain tadi. Semua hal bisa ditanyakan lewat ChatGPT misalnya.
Iya. Tapi aksi nyatanya dengan penuh empati dan melakukan dengan hati yang care sama timnya, itu akhirnya anak buah cuma ngeliat, ya bos gue cuma ngandelin ChatGPT doang, nggak ada aksi nyata, nggak ada relasi yang terbentuk, percuma. Oke. Sayang. Ya, betul, setuju. Kembali lagi memang kondisi aware itu ya Mbak ya. Kadang-kadang soalnya dengan aware itu kita bisa lebih berpikir lebih bijak, bisa menerima situasi, bisa lebih bijak lagi, dan ujungnya kita bisa mengambil tindakan apa sih yang harus kita lakukan gitu ya. Iya betul. Oke. Wah luar biasa Mbak Dev, nggak terasa kita udah 1 jam lebih nih ngobrol. Betapa memang sebagai seorang energetic leader itu membutuhkan banyak apa ya kalau saya bilang ya, baik dari karakternya sendiri ya, ini baik dari karakter ini sendiri bahwa memang dia mesti aware dan mesti komit gitu ya, pertama-tama dari situ ya. Dari situ dia juga mesti accept, ditunjang dengan komunikasi. Setelah komunikasi juga jangan lupa sebagai leader dia juga masih memiliki network, memiliki supporting system yang bisa mendukung pekerjaannya, koneksi. Dan yang saya paling suka tadi itu yang Mbak Devita juga sebutkan, dia semuanya mesti pakai hati. Jadi jangan sampai situasi atau teknologi yang lebih mendrive kita dibandingkan kita punya hati nurani gitu ya, bagaimana cara menjalankan atau bagaimana bisa mengambil suatu keputusan. Oke Mbak Devita, ini dari tadi itu saya saking termotivasinya gitu ya, terinspirasinya dengan segala insight dan tips and trick yang Mbak Devita sebutkan. Saya melihat bahwa memang pengalaman yang Mbak Devita juga sudah miliki dari di dunia korporasi gitu ya, memang benar-benar menunjang untuk role-nya Mbak Devita sendiri sebagai transformational leadership di Lerem nih Mbak Devita. Oke, ini slide terakhir ya nih Mbak ya. Ini apa ini summary gitu ya Mbak ya. Summary. Jadi sebagai seorang leader dimanapun ingat leadership sebagai seorang leader kita tetap punya atasan. Tapi kita juga punya minimal 1 follower aja kita udah dibilang sebagai seorang leader ya. Itu. Jadi 2 tuntutan dari atas maupun bawah kita perlu mainkan lebih bijak. Terus karakter energetik itu baru kelihatan karakternya sebagai energetic leader adalah kalau dia punya 4C tadi kan. Yang komitmen yang kuat, kemudian komunikasi yang cukup baik, kemudian punya support system dengan koneksi yang lengkap, yang terus berkembang, dan juga jangan lupa hati, love chain. Cintai perubahan, cintai timnya kita, karena dinamik ya sifatnya berubah-ubah, dan bagaimana kita bisa memainkan perannya juga berubahan. Dan untuk udah tahu semua, jangan lupa kita punya 3A. Awareness, acceptance, dan action. Jadi kalau semuanya udah kita bisa mainkan, awareness dapat, acceptance dapat, aksi nyata juga. Mudah-mudahan peran kita, amanat kita sebagai seorang leader, kita bisa bantu timnya kita memenuhi kebutuhannya sesuai ekspektasi baik dari atas sebagai kita yang ada mendapat tugas ke berbagai KPI, kita bisa mainkan dan memenuhi ekspektasi banyak orang. Gitu Kak Kety. Amin. Luar biasa Mbak Devita untuk sharingnya malam ini. Oke Mbak Devita, sekali lagi terima kasih itu untuk segala informasi, insight, dan juga tips and tricks gitu ya. Jadi memang di sini saya bisa ambil kesimpulan bahwa betapa berdasarkan pengalaman Mbak Devita yang juga sudah bertahun-tahun mungkin melanglang buana di dunia HR dan juga pelatihan gitu, memang sudah memiliki banyak expertise bagaimana caranya melakukan pengembangan atau mentransform dari yang non leader menjadi junior leader, mungkin menjadi akhirnya senior leader gitu, itu yang saya lihat gitu ya. Dan juga sesi obrolan malam ini benar-benar luar biasa Mbak Devita, karena ini juga membuka mata saya lebih gitu ya, bahwa
semuanya kembali lagi bertumpu ke individu kita masing-masing gitu, individu kita sebagai leader, individu kita sebagai manusia, plus gimana caranya kita bisa menggunakan hati kita, jadi bisa lebih apa ya, bisa lebih ya pertama pada tingkat kesadaran, di mana kita bisa being mindful lah dengan semuanya, dan sifatnya akan jadi balance saat kita ingin mengambil satu aksi. Dan ini semua memang sebenarnya adalah apa ya namanya ya, role yang ditawarkan Lerem untuk bisa membantu para sahabat Lerem gitu ya. Mungkin jadi kalau dari sisi training seorang leader ataupun misalnya secara komprehensifnya adalah training dan tentunya juga aktivitas coaching, itu juga bisa didapatkan. Ataupun misalnya sebagai seorang leader kan kadang-kadang kita juga mungkin mengalami apa namanya burnout gitu kali Mbak ya, overwhelm mungkin dengan situasi tadi itu saat dia mengalami sebagai leadership sandwich gitu ya. Mungkin ada kalanya dari diri pribadinya leader itu sendiri juga yang mungkin harus apa ya namanya ya, lebih ditilik gitu ya, untuk bisa lebih melihat sebenarnya posisi saya sebagai apa yang kurang dari saya. Itu pun juga sebenarnya salah satu service yang ditawarkan di Lerem kalau untuk pengembangan secara well-being gitu. Soalnya biasanya setelah well-beingnya udah sedikit dirapikan tuh agak lebih mudah tuh mengarahkan si untuk bisa menjadi seorang leader gitu ya Mbak Devi ya. Betul Mbak. Oke. Again sekali lagi terima kasih Mbak Devita. Semoga topik kita malam ini juga bisa bermanfaat untuk para sahabat Lerem. Dan untuk informasi lebih lanjut atau ingin melihat profiling Mbak Devita sebagai transformational leadership atau saya sendiri sebagai life well-being coach, silakan klik website kita, melalui website kita di lerem.net, ataupun mengikuti Instagram kita Sahabat Lerem untuk setiap kelas-kelas Lerem yang berikutnya, aktivitas kita, ataupun kadang kita suka memberikan semacam artikel atau konten yang mudah-mudahan bisa cukup bermanfaat untuk para sahabat Lerem. Akhir kata, terima kasih telah menyaksikan podcast ini. Terima kasih juga Mbak Devita untuk waktunya, untuk ilmunya terutama yang di-sharekan kepada kita semua. Dan saya juga yakin ini akan bermanfaat untuk para sahabat Lerem. Sekali lagi terima kasih juga Mbak Devita. Selamat malam semua.